Baik, kita lanjutkan dialog kita di iNews Sore, pemirsa. Ini kalau bicara soal psikologi politik begitu, psikologi orang Indonesia. Kalau tadi Mbak Dewi bicara soal orang Indonesia tuh tertarik dengan sesuatu yang emosional begitu, yang teraniaya begitu. Selain itu hal-hal apa saja yang mempengaruhi? Ya, termasuk tadi itu kan artinya antara dua kubu ini sebenarnya sama aja yang ditawarkan dari sampai terakhir misalnya debat juga seperti itu. Tapi seringkali nanti hal-hal yang sifatnya misalnya tadi ada cerita Ahmad Dhani ini dengan anak-anaknya itu membuat jatuh hati. Nanti kemudian akhirnya mereka juga jadi bilang, oh iya ya mungkin apa benar ya misalnya dia memastikan apa betul memang kubunya Prabowo dirugikan oleh TKN misalnya seperti itu. Pandangan masyarakat misalnya tadi bahwa siapa yang diadili, dari mana aja. Nah ini mau nggak mau suka atau tidak Mbak, semuanya masyarakat akan menilai. Nah persepsi Mbak, sekali lagi main persepsi. Masyarakat itu bukan kebenarannya, tapi bagaimana mempersepsi peristiwa. Bagaimana mereka melihat, bukan melihat benar tidaknya, tapi bagaimana mereka memandangnya, dan itu akan masuk ke hati mereka, mereka akan rasakan. Nah ini memang pertarungan nanti di sini. Jika kalau sudah ada namanya jatuh hati, ya jatuh hati langsung nanti ke elektoral itu. Jadi dia di situ akan memutuskan bahwa apakah betul perasaan mereka ini yang saya pilih karena dia pandang ini, dia lebih mantap yang mana. Nah itu. Jadi tadi bahwa nggak bisa juga Pak Jokowi mengatakan misalnya tidak tergantung peristiwa apapun, karena namanya politik itu adalah nanti kalau di dalam bilik suara itu bukan lagi logika yang main, adalah perasaan dia. Nah artinya apapun kejadian selama nanti dari mulai sekarang sampai tanggal 17 April harusnya oleh tim TKN itu semua harus di breakdown apa nanti beban antisipasinya, ya kan, karena ini suka atau tidak berkaitan dengan tadi suara tadi itu, dan sebaliknya juga bagi tim BPN. Nah itu adalah keuntungan apa yang mereka peroleh dari sini, bukan berarti keuntungan dari masalahnya Ahmad Dhani, tapi kemudian bahwa bagaimana mereka bisa membuat masalah itu jadi sesuatu yang positif di situ. Nah ini balik lagi dari psikologis masyarakat tadi itu, khususnya milenial yang sementara ini kemana-mana masih cuek-cuek aja ini ya, mereka mungkin belum terlalu concern dengan adanya L dan Dul, mau nggak mau, karena kan udah viralnya bukan lagi ke viral yang selama ini orang yang ada, tapi udah ke kamu yang muda karena melihat hal itu Mbak. Baik, tapi ini kedua kubu sudah menyiapkan program-programnya, visi misinya begitu. Tapi ketika memang masyarakat Indonesia ketika lebih memilih sesuatu yang emosional begitu, apakah ini menyatakan sesuatu demokrasi yang kurang cerdas begitu masyarakat Indonesia? Iya, awalnya kan visi misinya udah dijabarkan, tapi visi misi yang dijabarkan itu mirip-mirip aja. Ya artinya mungkin selama ini kita memang tidak diberi waktu, tim-tim ini nggak ada waktu lebih lanjut. Misalnya di debat ya Mbak ya, di debat tuh kan nggak sempet Mbak, terlalu singkat waktunya memberikan visi misi. Nah kesempatan ini akhirnya membuat masyarakat juga masih bertanya-tanya, apakah bedanya misalnya, apakah sama yang disajikan, akhirnya yang keluar adalah gimmick-gimmick, lebih kepada gimmick, suka atau tidak. Karena kebetulan juga masyarakat kita ada 70% itu adalah SMP. Jadi mereka juga lebih memandang visualisasi yang ada di masyarakat seperti itu. Nah, artinya dengan di sini caranya, mau tidak mau akhirnya setiap peristiwa keadaan harus di-maintain, harus dipelihara oleh masing-masing kubu ini, sehingga jadi menguntungkan masing-masing kubu itu saya rasa. Baik, kalau begitu Mas Lukman, apa strategi yang mungkin akan dimainkan begitu untuk menaikkan elektabilitas ini jika memang untuk mempengaruhi sisi emosional dari masyarakat Indonesia ini, Mas? Ya, tadi kan satu hal saya katakan, Pak Jokowi ini adalah orang punya prinsip yang kuat, yang nggak bisa kita goyang-goyang, kita ganggu-ganggu ketika dia memegang sebuah prinsip hanya karena alasan elektoral, ya. Nggak bisa kita goda-godain dia kalau soal itu. Beliau ini pemimpin, dan itu track record beliau semenjak dari wali kota, jadi gubernur, 4 tahun menjadi presiden, kelihatan benar bagaimana kukuhnya beliau kalau sedang memegang prinsip. Nah kalau soal TKN misalnya memandang apakah ini mempunyai implikasi elektoral atau tidak, ya mungkin relatif lah ya. Bisa jadi ini ada implikasi elektoralnya kalau misalnya dikapitalisasi sedemikian rupa oleh BPN misalnya. Tetapi kita juga
nggak terlalu yakin sepenuhnya bisa seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita lihat track recordnya Ahmad Dhani, ya dulu pernah dia di demo, di protes publik berkenaan misalnya dengan lambang dewa itu yang diinjek-injek di panggung, yang belain NU. Beliau datang ke Gus Dur, waktu itu Gus Dur ketua NU, dibelain dia, ya, sehingga kemudian kekuatan-kekuatan radikal fundamental yang berupaya untuk menghina, membuli Ahmad Dhani itu tidak berani terlalu panjang ya membulinya, karena ternyata ada NU misalnya membelanya. Nah kemudian dalam perjalanan berikutnya Ahmad Dhani juga beberapa kali mengeluarkan statement-statement yang keras gitu ya, statement-statement yang menyinggung perasaan umat misalnya, menyinggung perasaan kelompok-kelompok tertentu, ya. Saya kira dengan kondisi seperti ini maka tidak bisa kemudian kita mengatakan serta-merta ketika merasa Ahmad Dhani ini melihat fakta Ahmad Dhani ini divonis di pengadilan, lantas publik tidak merewind track record sebelumnya gitu ya. Nah, bisa jadi kemudian timbul empati di publik, tapi bisa juga timbul hal sebaliknya. Misalnya begini, kalau empati nggak perlu kita ceritakan lah yang seperti disampaikan oleh Mbak Dewi tadi. Tapi bisa timbul sikap yang berbeda juga. Misalnya begini, wah wajar dong Ahmad Dhani begitu ngomongnya katrok, kata orang Surabaya ya, ngomongnya katrok seperti itu. Ya. Wajar kemudian seperti itu. Nah, ada juga yang kalau kita baca di sosial media ada juga netizen-netizen yang ngomong seperti itu. Jadi sebenarnya, apalagi kalau kemudian hari-hari terakhir Ahmad Dhani itu syarat sekali dengan berbagai macam kepentingan politik. Dia berpihak sekali kepada Pak Prabowo, bahkan caleg di Gerindra, ya. Publik itu menilai mana yang ketika saya menjadi caleg, ketika saya menjadi bukan caleg itu berbeda loh publik menilai. Ya, ketika saya caleg, wah sudah mulai ada kecurigaan politik. Mas Lukman, saya akan tanyakan ke Mas Andi, ini kalau kita bicara soal track record Ahmad Dhani, apakah ini sudah terlihat apakah menurunkan atau malah menaikkan dari elektabilitas Prabowo Sandi? Kalau nurunkan enggak, saya kira ya. Jadi itu tadi saya kira ini adalah fenomena hukum yang muncul yang sebenarnya di beberapa bulan atau tahun terakhir juga banyak terjadi. Jadi masyarakat lebih pintar, jadi menilai. Ujaran seperti Dan itu banyak ditemukan di Twitter, bahkan yang dihina-hina orang yang elit pun ya, banyak gitu, banyak kejadian seperti itu. Jadi menurut saya bahwa itu vonis hakim, iya, kita nggak akan komentarin lah ya. Mas Dhani bisa lakukan banding, bahkan kasasi gitu. Baik. Tapi untuk persepsi masyarakat nggak segitu hebohnya kok. Kalau sampai mencibir, nggak akan ada itu di iNews sampai diputar-putar itu. Jadi empati yang lagu hadapi dengan senyuman tuh nggak sering diputar gitu. Artis-artis nggak akan, yang artis-artis yang nggak punya yang belum punya pilihan pun itu menaruh simpati. Ya, banyak artis-artis yang dia nggak ke 01 maupun 02, tapi dia menaruh empati terhadap Dhani itu banyak gitu. Dia tidak satu ataupun dua. Jadi itu buktinya di publik ada gitu. Jadi saya mempersepsikan masyarakat yang lain pun juga demikian. Jadi masyarakat pemilih Indonesia pun juga banyak yang empati, meskipun banyak yang mencibir gitu. Baik, mungkin dari pendukung kalau Anang ngomongnya beda. Apalagi begini, RUU musik sekarang lagi ditolak ya. RUU musik itu kan ada beberapa pasal karet juga, Bang. Ya mungkin di DPR kan ada. Jadi kalau pencipta lagu atau pemusik itu menciptakan lirik lagunya itu sudah ada kritikan atau dia bisa dikerangkeng gitu. Nah itu yang sekarang mulai diantisipasi oleh para seniman-seniman ini. RUU musik inisiatif siapa? Bukan saat itu. Ini kan sekarang kan lagi dibahas. Iya, lagi dibahas. RUU musik ini bukan inisiatif pemerintah. Saya tidak menyalahkan pemerintah atau DPR-nya. Yang jelas sekarang lagi dibahas. Ini maksud saya begini, Bang. Kita tarik ini menjadi momentum. Jadi dia ngomong kayak gitu aja, dipidana, apalagi nanti yang nulis lagu gitu. Jadi yang menciptakan lirik semacam Iwan Fals misalnya, atau slang yang mengatakan naik BBM naik.
itu bisa dipidana nantinya gitu. Makanya itu yang diantisipasi gitu sama artis-artis. Ya tadi sebetulnya kalau Ahmad Dhani aja itu mungkin berhenti tadi seperti katanya Pak Lukman. Tetapi masalahnya tadi kita ngomong milenial, di belakang Ahmad Dhani sekarang itu adalah ada anak-anaknya. Ini yang menjadikan viral. Jadi saya katakan bahwa ada konser, ada anaknya tampil itu. Jadi ini yang mungkin merugikan tim TKN tadi seperti itu. Karena persepsi masyarakat tadi, masyarakat mungkin ya tadi masyarakat gampang lupa loh Mbak. Dia mungkin inget Ahmad Dhani kemarin, begitu lihat anaknya udah lupa. Yang ada simpatik seperti itu. Nah ini saya rasa bahwa kalau misalnya tim TKN cerdik, ini artinya itu keuntungan juga, karena artinya melihat bukan hanya milenial akan melihat, yang memilih pemula akan melihat semua di situ, saya rasa. Baik, oke. Kehadiran anak-anaknya Ahmad Dhani situ jadi. Baik, oke. Mas Lukman, ini kan basisnya memang pemilih milenial ini lebih banyak begitu sebagian besar. Apakah ini tadi sisi emosional dari anak-anak Ahmad Dhani ini sesuatu yang besar-besarkan begitu yang secara tidak langsung dimanfaatkan oleh tim Prabowo Sandi? Ya itu tadi. Ini kan masih kita lihat implikasinya positif atau negatif. Perlu dicatat bahwa hari ini Ahmad Dhani itu bukan hanya sebagai seorang pemusik, ya. Beliau ini caleg, beliau ini menjadi politisi. Caleg itu politisi, ya. Kemudian menjadi elit juga di Partai Gerindra, menjadi elit, ya. Di tim suksesnya BPN juga menjadi elit. Nah, seharusnya sudah bisa membedakan kalau sudah politisi, ya omongan politisi ini kan harus dijaga, Mbak. Ya, nggak bisa sembarangan disamakan dengan orang lain, misalnya disamakan dengan misalnya Ahmad Dhani dengan pemusik lain gitu, nggak bisa disamakan. Ya karena ketika Ahmad Dhani ngomong sesuatu sebagai seorang politisi, maka dia harus bertanggung jawab terhadap omongannya. Ya, begitu juga misalnya dia memainkan memposting ujaran-ujaran di sosial medianya. Dia juga sudah harus mulai berhati-hati sebagai seorang politisi, ya nggak bisa juga serampangan, ya. Nah, karena apa? Masyarakat kita ini menanggapi misalnya seorang pekerja sosial, menanggapi seorang seniman, menanggapi seorang politisi itu berbeda, ya. Perlu diingat bahwa politisi ini adalah orang yang hari ini secara survei yang paling diragukan integritasnya oleh masyarakat Indonesia. Baik, oke, Mas Andi, ya, gitu mau menanggapi? Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Dewi tadi, menurut saya bisa dibantah lah itu ya. Karena lagi-lagi ya fenomenanya memang di masyarakat itu hal yang biasa. Jadi perkataan seperti itu biasa. Coba kalau hakim ngasih hukuman percobaan, mungkin agak ada lain ceritanya. Jadi ada warning lah. Jadi 1,5 tahun tapi percobaan. Jadi kalau mengulangi lagi bisa dipidana. Jadi ini kan ya ajukan saja ke banding. Makanya ini kan banding. Jadi itu wilayah yudikatif, Bang. Kita akan Bang Dhani pasti akan ngikutin banding. Tapi dari situ pasti akan menjadi pelajaran. Ya, bagi semuanya saja ya warga masyarakat Indonesia terkait hal itu. Jadi nggak akan mungkin akan meniru seperti itu lagi. Ya. Oke, kita biarkan proses hukum dari kasus ujaran kebencian Ahmad Dhani ini berjalan. Terima kasih Mas Andi, Mas Lukman, Mbak Dewi juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ainyu Sore. Penyebutan nama Prabowo Subianto dalam doa Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun saat kunjungan Joko Widodo viral dan menjadi pembahasan hangat kedua kubu capres. Informasinya akan hadir sesaat lagi.